Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Sudah, Kak. Kalau sudah siap, mari kita berdoa dulu sebelum membaca firman Tuhan. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Ayo. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Oh, Christopher. Silakan sayang. Christopher pimpin doa kita sayang. Ayo semuanya teman-teman. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan dipimpin oleh Christopher Panjaitan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami lagi sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, ini kami lagi sekolah minggu dengan teman-teman sama Kak Evi, banyak teman-teman Kristo ya Tuhan. Tuhan, beri kesehatan ya Tuhan. Tuhan, angkat dosa kami ya Tuhan. Baru buang jauh-jauh ya Tuhan. Tuhan, ini kami lagi bersekolah minggu, lagi bersemangat, meskipun semua teman udah bosan, Tuhan tetap beri semangat lagi Tuhan. Tuhan, ini Tuhan jauhkan iblis ya Tuhan yang bilang-bilang kita curi aja ya Tuhan, jauhkan. Tuhan, gini Tuhan, semua teman kami lagi berdoa Tuhan, semua teman kami juga berdoa. Tuhan, kami mau lanjutin ke teman lagi ya Tuhan. Tuhan, kami udah siap, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Abang Christopher. Ini sama Kak Reslina ya Christopher, sama Kak Cindy. Ini enggak tadi Kak Evi ada, tapi ini Kak Reslina. Kenal kan Kak Reslina? Kenal Kak. Oke, terima kasih sayang buat doanya. Wah, oke, yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita ada nanti video, kemudian ada aktivitas kita. Iya, kita buka Alkitab dari kitab Kejadian. Ayo, Kejadian 41 ya. Kejadian 41. Ayo, ini kitab paling awal ya. Ayat 46. Ini panjang sampai 57. Yes, Sudah Kak. Sudah dapat semuanya Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Sudah bisa dibuka semuanya ya, kitab Kejadian. Kristo udah dapat? 46. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Yang sudah dapat boleh reaksi ya. Tanda love ya. Buat tanda love-nya kalau dia sudah ketemu. Buat tanda love. Oke, yang sudah. Oke, good. Oke, Christopher tanda love-nya bagus, pinter. Oke, terima kasih. Samuel Steven sudah sayang? Samuel Steven sama Sebastian sudah? Samuel Steven, Savana, Sebastian. Mantap. Sudah ya? Oke, Regina juga sudah. Baiklah. Kita baca ayat 46 Kak Reslina. Nanti kakak tunjuk siapa yang melanjutkan ya. Kita mulai ya. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Beginilah firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Samuela. Unmute sayang. Open mic-nya. Open mic-nya Samuela, Savana.
Ayo Samuela, mana Samuela sayang? Silakan dibaca ayat 47. Oke, menunggu. Sapana udah sayang? Mana Sapananya? Atau Sapana boleh, Samuela boleh. Nanti ayat 48, Abang Christian Sitompul. Oke, silakan Sapana. Ayat 47 sayang. Yusuf berumur 30 tahun. Ayat 47 sayang. Ayat 47. Tadi kakak sudah baca ayat 46. Yusuf itu dipajak baik oleh Firaun dan oleh semua pengawalnya. Savana buka ayat berapa sayang? Ayat 47 ya. Silakan baca Kak Sandy ayat 47. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. 48 Bang Tian. Tompul, silakan sayang. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun limpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar. Tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Adriel, ayat 49 sayang. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya. Karena memang tidak terhitung. 50 Sinji. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf laki-laki yang dilahirkan oleh Asnaf, anak nama Manase, kepada anak sulungnya itu. Ayat selanjutnya Benaya. Yusuf memberi nama Manase kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Terima kasih. Ayat 52, silakan Mikaela. Oh, nggak ada ya Mikaela. Regina. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri Kesengsaraanku sayang. Oke, 53 Felix. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, 54 Dezwan. Dezwan. Mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Christopher bisa baca sayang? Belum ya? Udah bisa sayang? Belum. Oke, Ricardo, Bang Ricardo. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi
Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Kak Resmina mau tanya dulu nih, sudah pernah dengar cerita ini, cerita firman Tuhan sebelumnya, di sekolah misalnya, di sekolah minggu, atau di mana saja? Siapa yang sudah pernah dengar cerita tentang Yusuf ini? Angkat tangannya. Oke, good. Apa yang kalian dengar tentang ini? Apa yang terjadi, Ben, di Mesir waktu itu? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Bang Benaya? Kelaparan yang sangat hebat. Kelaparan berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Siapa yang tahu? Siapakah Yusuf itu? Anak siapa? Yakub, betul. Siapa saudara paling kecil? Anak paling kecil dari Yakub siapa namanya? Benjamin, Kak. Benjamin. Wah, pintar-pintar sekali. Siapa? Ada berapa anak Yakub? 12, Kak. 12. Siapa yang hafal? Boleh dengan nyanyian. Tidak hafal. Tidak hafal. Anak paling besar siapa? Ruben. Ruben. Anak kedua Simeon. Bagus. Oke, sekarang kita mau dengarkan dulu ya. Kita mau lihat kisahnya. Kita lihat sebentar. Oke. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya.
Tetapi telah kudengar tentang engkau. Yusuf menyahut Fir'aun, Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ketujuh ekor lembu yang baik itu dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Oke, demikian videonya. Sudah tahu kan? Jadi ada 7 tahun waktu itu. Mana 7? Coba mana, perlihatkan dulu angka 7 gimana? Banyaknya 7. Ayo, Christopher berapa? Mana 7? Angka 7 sayang. Mana tangannya 7, Abang Kristo? Wah, pinter. 7 tahun kelaparan. Pertama katanya 7 tahun kelimpahan. Ya, 7 tahun kelimpahan berarti 7 tahun banyak sekali makanan. Bentuknya ya. Kemudian 7 tahun. 7 tahun apa? 7 tahun 7 tahun Kelaparan. Gak ada makanan sama sekali. Walaupun ada uangnya, gak ada makanan yang mau dibeli. Gimana itu? Kita punya uang, tapi gak bisa beli makanan karena gak ada makanannya. Nah, hanya di Mesir yang ada makanannya. Karena Yusuf sudah memberikan arti mimpi dari Raja Fir'aun. Siapa Raja Mesir pada saat itu? Apa nama Raja Mesir pada saat itu? Firaun. Nah, adik-adik kakak, pada waktu umur 30 tahun, lah Yusuf diangkat menjadi penguasa di bawah Raja Fir'aun di Mesir. Padahal tadi kan si Yusuf itu adalah orang Israel, keturunan dari Yakub. Tapi kok bisa ya Yusuf pergi ke Mesir? Kenapa Yusuf bisa pergi ke Mesir? Karena saudaranya menjual Karena Yusuf. dijual. Iya, Karena saudaranya menjual Yusuf. Benar, karena saudara-saudaranya telah menjual Yusuf pada waktu itu ketika saudaranya membenci Yusuf. Sehingga Yusuf dijual ke Mesir ya, ke pedagang Midian. Nah, itu awal mulanya. Jadi pada waktu umur 17 tahun, ya, umur 17 tahun lah, Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, ke pedagang Midian. Maka selama umur 17 sampai umur 30 tahun, dia waktu itu di penjara ya. Tapi akhirnya dia dibebaskan ketika dia bisa memberikan arti dari mimpi 2
pelayan Raja Fir'aun, ya. Nah, oke adik-adik kakak, sekarang tadi kita temanya tentang apa? Apa temanya kita? Rajin menabung, Kak. Rajin menabung. Oke. Sekarang kakak mau share screen ya. Kita mau cakap-cakap. Kita mau diskusi dulu ini ya. Mau ya diskusi. Kita mau buat peraturan dulu ya. Ada peraturan kita. Coba bisa lihat? Bisa lihat screen kakak? Bisa, Kak. Oke. Nah, kita tadi belajar tentang apa? Rajin menabung, Kak. Oke. Sekarang pertanyaannya. Selamat datang. Kalian bersemangat mengikuti sekolah minggu yang seru. Oke. Sekarang kesepakatan kita ya. Kita buat dulu kesepakatan kita saat mendengar firman Tuhan. Coba apa? Yang pertama, Kak Resina. Saat mendengarkan firman Tuhan kita wajib senyum. Dari Bang Tian, silakan apa nomor 2? Saat mendengarkan firman Tuhan, apa yang kita lakukan? Tadi Kak Tina wajib. Duduk yang tertib. Gimana sayang? Duduk yang tertib. Duduk dengan tertib. Oke, bagus. Apa lagi? Apa Bang Benanya? Apa yang kita lakukan saat mendengarkan firman Tuhan? Mendengarkan firman Tuhan. Duduk dengan tertib. Baru mendengarkan firman Tuhan. Apa lagi? Ayo. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Oke. Apa lagi? Ayo, apa lagi kesepakatan kita hari ini? Tadi Kak Resina wajib senyum. Jadi semuanya yang nggak senyum nanti berarti kita kasih hadiah. Yang nggak senyum, ayo. Berarti duduk dengan tertib, bagus. Oke, yang keempat, apa lagi? Duduk dengan baru. Apa kesepakatan kita lagi? Ayo. Apa yang kita lakukan saat dengarkan firman Tuhan lagi? Sudah duduk dengan tertib? Apa? Tertib. Udah tertib. Oke. Apa lagi? Tertib. Kemudian apa lagi? Satu lagi dong, boleh? Kak Sandy apa? Kak Sandy, apa yang kita lakukan saat mendengarkan firman Tuhan? Nggak boleh lari ke sana ke sini, Kak Reslina. Oke, tidak lari-lari ya, tidak lari ke sana kemari. Oke, kemudian apa? Satu lagi lah, Kakak Resina mau dengarkan suara si Felix. Apa Bang Felix? Apa yang kita lakukan satu lagi lah? Boleh sayang? Hah? Kak, mesin. Gimana sayang? Abang Felix? Atau Adriel? Silakan Adriel. Oh, Felix mau ya? Apa Felix? Felix Sitompul. Ya, Felix Sitompul. Apa Felix? Mengikuti ibadah sekolah minggu. Mengikuti dengan baik ya. Oke, mengikuti dengan baik. Oke, terima kasih. Nah, itu kesepakatan kita. Jadi coba semuanya senyum dulu. Kan kita wajib senyum. Mana senyumnya? Tunjukkan senyumnya di kamera. Wah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Duduk dengan tertib, mendengarkan dengan baik. Oke, selanjutnya. Tahukah kamu? Nah, coba lihat. Tahukah kamu arti menabung? Apa arti menabung? Ayo, siapa yang bisa memberikan arti menabung? Kita mau tulis di sini. Apa arti menabung? Siapa yang bisa? Menyimpan uang, Kak. Menyimpan uang, benar sekali ya. Oke, menabung itu berarti menyimpan uang untuk masa depan. Ya, pintar sekali. Oke, menabung artinya menabung berarti menyimpan uang, benar sekali. Apa lagi? Menabung adalah menyimpan uang untuk masa depan. Oke, apa lagi? Pernah menabung? Oke, punya tabungan? Di rumah?
Oke, menabung itu berarti menyimpan uang untuk masa depan, ya, untuk masa depan, untuk masa depan. Kemudian apa lagi? Menyisihkan uang, menyisihkan sebagian dari uang yang kita peroleh untuk dimanfaatkan atau digunakan saat membeli kebutuhan yang penting, kebutuhan yang darurat. Ya kan? Oke. Nah, sekarang apa manfaat menabung? Apa manfaatnya? Kalau kita menabung, apa manfaatnya? Apa gunanya bagi kita? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Ayo, siapa yang mau memberikan jawaban? Apa ya gunanya kalau kita menabung? Apa gunanya? Tadi kan punya tabungan. Ayo, tadi wajib senyum. Terus harus wajib menjawab ini. Apa manfaatnya menabung? Kak Sandy, apa manfaatnya menabung? Gimana? Membiasakan hidup hemat. Oh, membiasakan hidup melatih diri ya. Membiasakan hidup hemat. Oke, bagus. Apa lagi? Itu dari Sinji. Oke, apa lagi? Mempunyai dana cadangan. Mempunyai dana cadangan. Oke. Apa lagi? Mempunyai dana cadangan. Oke, jadi dana cadangannya bisa kita gunakan saat kita perlukan waktu yang mendadak. Oke. Terus apa lagi? Waktu yang darurat. Apa lagi? Apa lagi sayang? Ayo, siapa lagi yang bisa? Untuk kuliah, Kak. Apa sayang? Untuk kuliah. Oh, biaya kuliah. Wah, Biaya kuliah. ini adalah manfaat jangka panjang. Ya, terima kasih. Ini yang mau kuliah ini abang-abangnya. Mantap. Apalagi? Ini Bang Tian tadi ya. Siap, apa lagi? Apalagi ya manfaatnya? Apalagi manfaatnya adik-adikku sayang yang lain? Ayo buka suaranya. Adriel, apa ya manfaatnya? Adriel punya tabungan nggak? Ada celengan? Ada celengan di rumah? Ada punya. Punya celengan? Iya. Untuk apa itu celengannya? Untuk apa Adriel menceleng di rumah? Untuk apa sayang? Untuk apa itu celengan Adriel? Untuk menghargai uang. Menghargai uang. Iya, boleh. Bagus itu. Oke, menghargai uang. Iya, kita itu menghargai uang. Pintar-pintar sekali. Terus apa lagi? Ayo buat pendapatnya. Apa ya manfaatnya? Kalau Karesina ya, melatih kesabaran. Ya enggak? Dilatih enggak kesabaran adik-adik? Halo? Kalau kita menabung, dilatih enggak kesabarannya? Kak. Karena nggak bisa langsung kita ambil uangnya kan? Kalau misalnya langsung kita ambil, langsung habis dong ya. Oke, apalagi manfaatnya? Apalagi gunanya kita kalau menabung? Gimana? Gimana sayang? Ayo, ada lagi. Kak Sandy, untuk apa Kak Sandy? Oh, Dezuan untuk apa Dezuan? Kayak Dezuan. Dezuan? Disiplin, Kak. Untuk apa sayang?
Disiplin. Oh iya, melatih kedisiplinan kita. Berarti setiap hari kita harus menabung, berarti kita melatih kedisiplinan kita. Benar, Dezwan. Oke. Ayo harus semua dong bikinnya. Christopher. Adik Christopher punya tabungan? Mana Christopher? Kalau ada orang Kenapa suaranya nggak terdengar, sayang? Halo. Ya. Gimana? Christopher? Siapa tadi yang bicara, sayang? Halo? Halo? Anak-anak sekolah minggu harus jawab dong. Jangan biarkan Kak Arsina sendiri di sini. Halo adik-adik. Regina, Kakak Regina, untuk apa ya Kakak menabung? Halo Regina. Halo Regina, Aurora, untuk apa menabung? Abang Felix untuk apa menabung? Untuk apa menabung? Punya tabungan, Abang? Enggak punya. Punya, sayang? Enggak punya. Oh, enggak punya. Mamanya punya tabungan. Apalagi ya? Bisa lebih hemat. Terus apa lagi? Melatih kemandirian. Nah, kemudian apa lagi? Bisa membantu orang. Ya kan? Bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Kalau kita punya tabungan, sebagian kita sisihkan kepada orang yang membutuhkan. Misalnya orang yang di panti asuhan. Nah, ini dia ya. Melatih, membiasakan hidup hemat, mempunyai dana cadangan yang bisa dimanfaatkan saat darurat, melatih kedisiplinan, pintar-pintar perencanaan keuangan, persiapan dana di masa depan, masa tua, biaya kuliah, betul. Menghargai uang, mempersiapkan dana darurat, melatih bisa menjadi mandiri dan lebih hemat. Pintar-pintar sekali. Nah, contoh hidup hemat. Hemat air. Hemat air itu, air kan dibayar. Ya kan adik-adik? Maka kita harus hemat. Jangan hidupkan keran air kalau sudah selesai digunakan, matikanlah keran airnya. Kemudian ini apa lagi? Hemat listrik. Iya, bagaimana cara menghemat listrik? Mematikan lampu saat siang. Mematikan lampu saat siang. Mematikan AC kalau tidak digunakan. Ya kan? Oke. Kemudian ini hemat kuota. Ya, hemat kuota. Kalau kuota kita gunakan untuk belajar, untuk Zoom sekolah minggu. Jangan banyak kuota untuk bermain game. Kan kuota itu dibeli pakai uang. Wifi dibayar juga pakai uang. Ya, oke. Nah, sekarang apa tekad kita? Tadi kan si Yusuf itu supaya ada makanan di masa depan, 7 tahun kelaparan, dia menimbun gandum selama 7 tahun. Artinya, Yusuf memikirkan kebutuhan di masa depannya. Nah, kita juga harus seperti itu. Apa tekad kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kita mau, siapa yang mau menabung? Siapa yang mau menabung? Halo? Oke, silakan. Dezwan, raise hand sayang, silakan. Apa tekad kita hari ini? Apa
tekad si Dezuan? Apa Dezuan? Tekad itu kan apa yang kita lakukan setelah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ajak kita untuk rajin menabung. Apa tekad kita? Apa janji kita? Christopher mau menabung? Mau membuat celengan? Bukan sekarang. Mau? Oke, Kak Rasina punya tekad menabung. Mau menabung. Oke, ini Kak Rasina. Kalian, ayo. Yang lain, apa tekadnya? Apa janjinya? Apa janjinya? Hemat. Oke, sekarang hemat. Siapa itu? Hemat? Benaya, Kak. Oh, Benaya. Kita hidup hemat. Oke, hidup hemat berarti tidak boros. Oke. Terus, apa lagi tekad kita? Iya. Siapa lagi yang mau memberikan tekadnya? Janjinya? Nih, hemat. Bagus. Apa lagi? Abang Tian, apa tekadnya sayang? Disiplin. Disiplin. Ya, disiplin menabung ya. Oke. Nanti tabungannya boleh kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya kita pergi ke panti asuhan, lalu kita sumbangkan. Disiplin menabung, ya. Nah, apalagi? Ada lagi adik-adik tekadnya hari ini? Ini tekad kelas apa ini? Ya, tadi kelas apa kita? Tekad kelas apa kita, Kristo? Matius, Kak. Kelas Matius. Matius. Tekad kelas Matius. Disiplin. Mau menabung? Mau membantu orang miskin? Ya, nanti jadi kalau misalnya adik-adik menabung, bisa nanti pas misalnya nih, menabung itu setahun dikumpulin, baru kita berikan setengah nanti untuk orang-orang yang membutuhkan. Oke. Sekarang kita mau lihat aktivitas kita ya. Oke. Nah, sekarang aktivitasnya kita membuat celengan dari botol plastik atau botol air mineral, botol aqua, ya. Apa alat dan bahannya? Apa alat dan bahannya? Kita buat botol bekas, kemudian pisau atau cutter, lem, kertas kado, atau kain flanel. Bisa juga cat semprot. Oke, langkah-langkahnya coba baca dulu langkah-langkahnya Savana. Baca langkah-langkahnya Savana. Bagaimana langkah-langkahnya kita membuat Kering dan bersih. Gimana sayang? Kunci atau menyegel botol agar tidak mudah dibuka menggunakan lem. Oke, coba yang kuat sayang baca. Memasukkan uang menggunakan pisau atau cutter. Gunakan kertas kado atau sisa kain untuk menghiaskan celengan. Jika tidak ada bisa menggunakan cat semprot. Oke, jika tidak ada masuknya kertas kado atau sisa kain atau kain flanel bisa menggunakan cat semprot. Nah, ini contoh celengan bekasnya, celengan dari botol bekasnya. Nah, lucu-lucu nggak? Lucu, Pak. Lucu ya, nanti bentuknya seperti ini, lucu-lucu ya adik-adik. Kita mau buat itu nanti tugasnya. Minggu depan dikumpul. Oke. Nanti langkah-langkahnya kakak kirim di WA. Bagus. Bisa ya tugasnya minggu depan, oke? Iya, Kak. Oke, lucu ya. Nah, kakak stop screen. Nah, keluhan yang kita dengar, bagaimana Kristo, si Yusuf tadi Kristo?
Yusuf tadi kayak mana, Christopher? Berhemat. Yusuf itu mengumpulkan makanan pada masa kelimpahan untuk bisa digunakan pada masa kelaparan. Berapa lama kelimpahan? 7 tahun. 7 tahun. Mana 7? Mana tangannya 7? Oke. Berapa lama kelaparan? 7 tahun. Kak, Siapa yang bermimpi? Raja Firaun, Kak. Oke, siapa yang mengartikan mimpi? Yusuf, Kak. Yusuf. Oke. Siapa nama anak Yusuf? Manasya. Siapa? Manasye dan ada tadi di Alkitabnya ayat 52. Ayo. Manasye dan ayo, Manasye dan apa? Dari Dari Efraim. Iya, bagus. Manasye dan Efraim. Good job. Siapa anak sulung? Siapa anak sulung? Manasye atau Efraim? Manasye, ya. Apa arti Manasye? Ayat 51. Ayo baca arti Manasye, Christian. Apa arti Manasye, sayang? Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Oke, kemudian Efraim. Apa arti Efraim? Sebab aku mendapatkan anak dalam negeri kesengsaraan. Iya, artinya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan adik-adikku. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau cerita? Sudah bosan sekolah Zoom? Sudah? Oh, kita mau tatap muka aja, ketemu di sekolah minggu? Iya, Kak. Iya ya, sudah rindu, sudah 2 tahun ya. Udah mau 2 tahun kita nggak ketemu. Karena sangat merindukan kalian. Christopher rindu sekolah minggu ya? Iya. Adria? Iya. Nah, jadi kita sama-sama. Nah, sekarang perhatikan adik-adik. Tadi kan uang yang kita tabung itu harus kita gunakan di masa darurat. Nah Kak Areslina punya pengalaman. Saat ini kan masa pandemi, ya kan? Masa corona. Orang-orang banyak yang tidak bekerja. Orang-orang banyak yang dirumahkan, yang di PHK, ya, diputus hubungan kerja. Jadi bagaimana? Dari mana dapat uang lagi? Bagaimana membeli makan? Kan masa corona harus makan makanan yang bergizi. Padahal misalnya tidak punya pekerjaan. Dari mana? Dari mana membeli makanan? Christian? Abang Christian? Dari mana digunakan membelikan makanan? Kalau misalnya orang tuanya sudah tidak bekerja di masa pandemi. Dari tabungan. Iya, itulah gunanya tabungan tadi. Kalau nggak ada tabungannya, orang tuanya tidak menyimpan dulu, maka akan kesusahan pada masa pandemi. Saat ini juga, Kak Areslina seperti itu.
Karesina di masa pandemi ini, Karesina biasanya dulu itu mengajar anak les. Anak les Karesina itu banyak di sekolah. Nah, selain gaji Karesina punya pendapatan tambahan. Tapi karena masa pandemi, Karesina nggak bisa mengajar les lagi di sekolah. Nah, nggak ada loh uang tambahan Karesina. Lalu Karesina memakai apa uangnya di masa pandemi ini? Padahal kan harus makan, harus makan makanan yang bergizi, harus membeli kebutuhan setiap hari. Berarti Karesina menggunakan apa? Menabung. Tabungan. Makanya Karesina mantap, makan tabungan. Jadi di masa pandemi, tabungan yang sudah dikumpulkan sebelumnya, itulah digunakan di masa pandemi. Nah, itulah manfaat dari menabung. Kalau Karesina tak menabung, maka di masa pandemi Karesina tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidup. Oke, adik-adik. Oke, demikian firman Tuhan. Kita baca ayat hafalan kita dari kitab Amsal. Amsal 21 ayat 20. Amsal 21 ayat 20. Silakan dibuka adik-adik semuanya. Buka Amsal 21. Amsal 21 ayat 20. Amsal perjanjian Lama, Kak. Oh, lama. Oke, Amsal 20 ayat 21. Silakan. Amsal 20 ayat berapa, Kak? Ayat 21, sayang. Amsal 20 ayat 21. Sorry, Amsal 21 ayat 20, sayang. Di sini harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang begal memboroskannya. Oke, kita sama-sama membacanya. 2, 3, mulai. Amsal 21 ayat 20. Ayat 20. Dan jika yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang luar memboroskannya. Oke. Jadi harta yang indah itu ada di rumah orang yang bijak. Ya, makanya anak yang bijak itu harus menabung. Tapi orang yang bebal boros. Oke? Adik harus hidup hemat, tidak boleh hidup boros dan rajin menabung. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Doa dipimpin oleh Christian. Silakan Abang Tian, pimpin doanya saya. terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan bergabung di kelas kami yang utama Tuhan. Berkatilah agar guru-guru dapat menyampaikan firman-Nya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik kakak semuanya. Nanti aja kita